Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 29 April 2023 merupakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, melalui Yesus Putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami kesetiaan yang terus-menerus untuk mengikutimu. Namun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini, agar selalu setia dalam iman maupun dalam karya-karya kami sepanjang hidup ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 31 sampai 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda,
lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Konsisten dan berkelanjutan dalam mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kami diundang untuk hadir dalam misa syukur pesta emas perkawinan sepasang suami istri. Pasutri ini bercerita tentang pengalaman mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sudah berjalan selama 50 tahun ini. Ada banyak kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan mereka adalah bagaimana membuktikan cintanya yang mendalam bagi pasangan hidupnya. Bagi mereka, hal ini tidak mudah karena godaan tidak setia begitu besar dan sering kali datang. Ketika ditanya, lalu apa yang bisa membuktikan cinta mereka? Atau bagaimana cinta mereka bisa diukur sebagai cinta yang mendalam? Jawaban mereka sederhana, yakni kesetiaan yang terus-menerus. Kesetiaan itu tidak ditunjukkan sebagai peristiwa-peristiwa yang terpisah, namun ada dalam kesatuan. Dengan kata lain, kontinuitas dalam hal menjaga cinta yang tetap mereka miliki itu menjadi faktor paling menentukan supaya cinta itu bisa diukur dengan jelas. Perikopa Injil hari ini menunjukkan buah dari kontinuitas para murid secara konsisten dalam mengikuti Yesus. Setelah pengajaran yang panjang mengenai roti hidup, banyak murid yang meninggalkan Yesus. Tantangan terakhir yang Yesus ungkapkan ditujukan kepada para murid, yaitu pertanyaan sekaligus pernyataan tentang totalitas sebagai murid. Pengajaran yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah ditangkap, dan tidak umum terjadi, membuat banyak orang berpikir ulang untuk mengikuti Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah mengikuti Yesus, akhirnya memilih untuk meninggalkan Dia. Saat inilah merupakan saat yang tepat untuk memperdalam komitmen para murid. Saat inilah saat yang baik untuk menantang para murid mengambil sikap dan keputusan
hendak meninggalkan Yesus atau mengikutinya? Jawaban Petrus mewakili murid-murid yang lain. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Konsistensi dan kontinuitas jawaban para murid dari awal sampai akhir mengikuti Yesus menjadi ukuran yang jelas bahwa para murid memang sungguh hendak mengikuti Yesus. Sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus karena pengajaran yang dirasa keras, Petrus dan rasul yang lain tetap mempunyai jawaban yang sama sejak awal. Bagi kita, menghidupkan lilin itu mudah. Namun menjaga lilin tetap bernyala, itu yang memerlukan waktu dan tenaga yang tidak mudah. Menanam tanaman bunga mungkin mudah, tetapi memeliharanya agar terus berbunga, itu perkara yang tidak mudah. Membaptis orang hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Namun memelihara rahmat baptisan itu agar tumbuh berkembang dan berbuah, itu yang tidak mudah dan banyak tantangan. Diperlukan kontinuitas dalam sebuah pemeliharaan. Tindakan memelihara bukan hanya perkara manusia, tetapi harus juga melibatkan yang ilahi agar senantiasa mendampingi kita. Memelihara merupakan satu keutamaan Kristiani yang perlu dipupuk terus-menerus. Tanpa pemeliharaan, tidak ada keberlangsungan hidup. Memelihara sabda Tuhan agar senantiasa tinggal dalam diri kita dan merasuki hidup kita, merupakan tindakan seorang beriman Kristiani. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah mengajar kami bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkaulah yang menghendaki kami hidup serupa dengan Putra-Mu yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Mampukanlah kami tetap setia kepada Kristus dalam hidup kami, agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kemurahan-Mu karena setia mengikuti-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.